Ridwan terkait dengan pertanyaan yang sudah kami rangkum dalam daftar pertanyaan yang kami ambil dari chat room ya. Pertanyaan untuk Ibu Kartini itu ini Pak Bu, yang mohon izin kami mau menanyakan untuk swab antigen ini mohon dipastikan saja jika dibebankan kepada peserta agar ditetapkan oleh kementerian terkait, karena peserta sepertinya berharap pada pemerintah daerah. Sementara keadaan keuangan pemerintah daerah saat ini tidak memungkinkan atau tidak teranggarkan. Seperti itu Ibu. Kalau tadi penjelasan dari Pak Ridwan kan sangat variasi ya, jadi banyak sekali kolaborasi yang sudah dilakukan. Dan kami tadi di awal sudah melihat surat edaran yang Ibu berikan pada Dinas Kesehatan setempat untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat. Mohon penguatannya Ibu. Terima kasih Ibu. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, ada surat edaran dari Direktur PLT Dirjen P2 menjawab surat Pak Dirjen Iwan bahwa memang kita mengupayakan bahwa tes antigen itu bisa dilakukan didukung oleh pemerintah daerah, di mana kit dari tes antigen itu akan dikirimkan dari pusat. Sebetulnya bukan dari sudah ada di daerah, sudah dikirim ke daerah oleh pusat. Nah, kalau kurang maka daerah bisa meminta kembali ke pusat gitu. Jadi khusus untuk kegiatan seleksi PPPK ini yang sesuai dengan permintaan Pak Dirjen dan itu sudah direspon begitu. Terima kasih. Terima kasih sekali Ibu untuk jawabannya. Semoga Bapak Ibu, teman-teman semua dari Dinas Pendidikan dan PKD setempat sudah memahami betul dan segera jika memang masih ada pertanyaan seperti ini bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini datang dari sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan, banyak pertanyaan, tapi setelah saya rangkum itu pertanyaannya kurang lebih sama dan ini mohon Pak Ridwan, mungkin Pak Dirjen bisa membantu menjawab. Mungkin Pak Ridwan ya berdasarkan pengalaman dan itu nanti bisa kami jadikan sebagai masukan untuk kami. Yang pertama, bagaimana bila pada jadwal yang telah ditentukan ada pelamar yang dalam kondisi positif COVID dan harus melaksanakan isolasi. Apakah bisa dilakukan reschedule atau bagaimana? Sebenarnya tadi sudah dijawab oleh Pak Ridwan, tapi mungkin perlu penguatan untuk peserta karena dia menuliskan pertanyaan di chat dan mungkin juga penguatan dari Ibu Dirjen. Kemudian nomor 2 ini untuk Bu Dirjen juga, jika peserta tes P3K ada yang belum vaksin, apakah tetap bisa mengikuti tes mengingat waktu sangat mepet untuk melakukan vaksin? Itu dua pertanyaan terlebih dahulu. Dipersilakan Pak Ridwan terlebih dahulu, kemudian Ibu Kartini. Baik, langsung saja supaya tidak lama-lama. Bisa, dan harus bisa. Prinsipnya harus bisa di reschedule. Hanya saja mekanismenya saya tidak tahu di UNBK di P3K non guru itu harus menghubungi siapa. Itu harus clear. Apakah GTK Kemendikbud, apakah bisa Dinas Pendidikan setempat gitu ya. Nah, mekanisme yang lain-lain juga sudah saya sampaikan. Kami biasanya H+17 pasca yang bersangkutan melapor dan instansinya melapor ke kami. Gitu. Harus bisa, Bu. Seperti kami sampaikan dan saya sampaikan tadi ke Pak Dirjen ada antara tahap 1, 2, 2, 3 itu nampaknya ada 3 minggu ya. Insya Allah itu bisa dipakai untuk itu. Nah, mekanisme selanjutnya di P3K Guru, monggo di Prof. Nunuk yang lebih tahu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Mohon Bu Dirjen untuk pertanyaan tentang vaksin. Ya, mohon Bu Dirjen barangkali bisa memberikan penguatan untuk pertanyaan ini tentang yang belum vaksin dan masih ada lagi terkait dengan ini. Jika mohon izin bagaimana kalau calon peserta bersangkutan tidak bersedia divaksin, tapi menunjukkan surat deklarasi sehat, apakah ada ruang khusus agar peserta tersebut dapat ikut serta dalam ujian tersebut?
Itu Bu Dirjen. Bu Dokter Kartini enggak kedengaran suaranya ya? Ya, Ibu masih mute, Ibu. Oh, Ya, Terkait nomor 4 ya, yang tidak bersedia divaksin. ya betul Ibu. Ini agak repot juga ya, karena sebetulnya tujuan pemerintah adalah bagaimana kita membangun yang namanya kekebalan bersama dan juga untuk mendukung masing-masing. Surat deklarasi sehat bukan adalah menyatakan bahwa dia sehat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony juga bahwa kalau dia menyatakan saya sehat, bukan berarti karena virus itu tidak terlihat. Bahkan yang sudah di PCR pun, hari ini PCR bisa negatif, besok belum tentu dia negatif. Karena mungkin hari ini pas pada waktu PCR, dia dalam kondisi belum jumlah virusnya belum terlalu banyak, belum terdeteksi. Tapi besok biasanya, makanya mengapa kadang-kadang kita diminta untuk isolasi mandiri seperti 5 hari diperiksa kembali, karena dalam waktu 5 hari masih memungkinkan. Saya menganjurkan kalau memang calon PPPK seharusnya mau divaksin. Begitu. Iya. Terima kasih. Kalau yang bersangkutan memang punya kondisi misalnya baru saja COVID atau memang dalam kondisi ketika dia punya penyakit yang tidak bisa dilakukan vaksin saat itu, misalnya hipertensinya tidak terkontrol atau ada penyakit-penyakit lain yang memang dinyatakan oleh dokter ditunda dulu untuk vaksinasinya. Saya pikir itu dan ini adalah salah satu upaya bagaimana kita mempercepat vaksinasi di seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk penjelasannya, dan itu sudah tertuang dengan jelas dalam surat edaran dari Bu Dirjen ya Bu, terkait dengan kewajiban vaksin ini dan sudah memfasilitasi pelaksanaan vaksin ini. Terima kasih sekali, dan mohon ini disampaikan kepada seluruh peserta ya dari Bapak Ibu BKD terkait hal ini. Jadi deklarasi sehat itu bukan sebagai pengganti vaksin. Baik, ini untuk pertanyaan untuk kami ini sepertinya BKD Halmahera Selatan. Saya tanyakan tentang proses pelaksanaan seleksi mulai dari waktu, tempat pembagian, dan seterusnya. Semua info ditanyakan kepada BKD. Pak Ridwan bisa membantu menjawab pertanyaan ini sebelum kami tambahkan penguatannya, Pak Ridwan. Enggak Bu, ini pertanyaan buat yang guru Bu. Kalau BKD Halmahera Selatan saya kira sudah berkomunikasi dengan sangat baik. Terima kasih teman-teman dari BKD Halmahera Selatan. Untuk yang CPNS dan P3K non guru itu sudah pasti Bu, jadwalnya sudah kami sampaikan. Mereka sudah menyampaikan titik lokasi mandiri. Ini yang ditanyakan adalah tentang yang guru ya, yang apa namanya? Itu adalah wewenang Ibu. Saya salah kalau menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan. Kami menambahkan sedikit bahwa mungkin sedikit berbeda untuk CPNS, untuk ASN guru terkait dengan kolaborasi ini. Jadi untuk seleksi ASN P3K guru, penyelenggaraan seleksi ASN P3K guru ini kami Kemendikbudristek menitipkan semua penyelenggaraannya di Dinas Pendidikan Provinsi. Dan dari Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sudah menghimbau atau sudah menjadwalkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, BKD, dan juga Dinas Kesehatan setempat terkait dengan menyikapi edaran dari Bu Dirjen terkait dengan pelaksanaan seleksi, pelaksanaan antigen maupun dengan kepanitiaan di daerah. Jadi memang kami mungkin berbeda dengan di BKN ya, dengan Pak Ridwan, karena penyaluran penyelenggaraan pembiayaannya ada di Kemendikbudristek, dan kami menyalurkan bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan seleksinya itu ada di Dinas Pendidikan Provinsi. Demikian Bapak dari BKD Halmahera Selatan, semoga bisa memperkuat ya, dan mohon kiranya untuk berkoordinasi, nanti kami akan memantau kembali. Ini sama dengan pertanyaan yang nomor 1 ini. Kemudian
Nomor 2 itu jadwal pelaksanaan teknisnya akan diberikan Bapak Ibu semuanya di hari ini di akun SSC ASN BKN-nya masing-masing. Di situ bisa mencetak kartu sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ridwan. Ini pertanyaan ini masih berkaitan dengan pengalaman Pak Ridwan dan juga Bu Dr. Kartini, Dr. Gigi Kartini. Jika peserta dicek suhu di atas 37,3 pada saat diisolasi di ruang khusus, apa tesnya ditunda? Hanya suhu, Bu Dokter. Sebab jika tesnya di ruang, apakah akan ditunda atau tesnya di ruang isolasi? Karena jika tesnya di ruang isolasi, maka akan terkendala dengan fasilitas seperti ini. Kalau suhunya di atas 37 saja, tetapi dia sebenarnya sudah membawa hasil tes antigen. Kalau saya tangkap dari penjelasan Pak Ridwan tadi, bisa ya Pak Ridwan ya? Izin Bu Ses, Ya. betul kalau hanya sekadar di atas 37,3, tetapi kemudian yang lain-lain tidak menunjukkan bahwa mereka COVID ya. Jadi Terima kasih Bu Ses. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ridwan. Tadi sangat ini sekali ya untuk detail pelaksanaan. Nanti tentunya seperti yang Bu Ses sampaikan tadi juga bisa dengan masing-masing direktorat kami yang juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Ibu semua dari berbagai daerah. Dan Bu Kartini terima kasih sekali lagi buat semua dukungan dan kolaborasinya, mohon doanya kita semua sama-sama saling mendoakan ini bisa lancar dan aman gitu ya Bu Kartini dan Pak Ridwan supaya prosesnya ini dalam kondisi pandemi memang menambah hal-hal yang harus sama-sama kita jaga. Jadi tetap kita upayakan semaksimal mungkin dan tentunya semua dukungan semua pihak untuk bisa memastikan bahwa protokol kesehatan dan kelancaran dari tes tadi itu bisa kita laksanakan dengan baik. Mohon nanti Bapak Ibu terus kita akan mengumumkan ya pada hari ini untuk jadwal nama-nama peserta yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sesdikjen dan juga dari tim masing-masing direktorat kami yang sudah berhubungan dengan Bapak Ibu setempat akan menguatkan beberapa hal untuk koordinasi pelaksanaan sehingga kemudian bisa lebih jelas dan lebih lancar untuk